Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk dua kelas. Berasanya bisa memimpin doa. Saudara sana, semangat jadi. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, adalah kita berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Boleh duduk anak. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Akan. Dewa Bayu. Ngakan sama Dewa Bayu. Ya. Sama siapa lagi? Dendi. Dendi, 3 orang berarti. Ya. Ngakannya kemana dia? Sakit. Ngakan sakit. Lagi Dewa Bayu. Izin. Itu Dendi. Apa? Kita doakan ya teman yang sakit semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran. Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Tahu. Belajar apa? Kegiatan ekonomi di sekitarku. Jadi kita belajar kegiatan ekonomi di sekitarku. Jadi supaya semangat kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah semua tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Kalau tahu semuanya dimohon untuk berdiri menyanyi ya. Dimohon untuk berdiri bernyanyi ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi, memberikan contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, dan menganalisis hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini Bapak mempunyai video permasalahan, mohon disimak ya, nanti Bapak akan tanyakan. Ayo kita simak tayangan berikut ini. Setiap hari kita makan nasi, sayur, buah, ikan, dan lain-lain. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana semua itu bisa sampai ke meja makan kita? Kita sudah panen banyak padi, tapi bagaimana cara menjualnya? Hasil panen butuh didistribusikan sebelum bisa sampai ke pembeli. Akhirnya, beras dapat dibeli dan dikonsumsi. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak tayangan tersebut, bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan. Lalu, apa yang terjadi jika salah satu kegiatan tersebut terhenti? Nah, karena kalian sudah menonton video permasalahannya. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan? Ada yang tahu? Ya, coba Arika. Jadi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen atau produksi itu harus disalurkan oleh distribusi agar bisa diakses oleh masyarakat luas. Betul sekali Arika. Boleh applause untuk Arika. Lalu ada pertanyaan, apa yang terjadi jika salah satu terhenti? Ada yang tahu? Coba diimpah.
nanti siklus ekonomi akan rusak. Betul sekali, beliau plus untuk report. Jadi untuk memperkuat pemahaman, Bapak akan memberikan materi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Coba Ibu Putri. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul sekali, kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini mencakup berbagai macam aktivitas seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang ataupun jasa. Jadi tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, serta meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, siapa aja yang tahu? Coba Santi. Produksi, Pak. Lagi. Coba Dwipa. Distribusi. Dan lagi satu. Ayo Putri. Betul sekali, jenis kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa, distribusi, menyalurkannya, dan konsumsi adalah memakainya. Jadi pengertian kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada contoh kegiatan produksi. Contohnya yaitu baker yang membuat adonan kue untuk menghasilkan kue, dan penguasa kue memproduksi berbagai jenis kue, dan ada lain-lain dan ada dan selanjutnya ada kegiatan distribusi. Ada yang tahu kegiatan distribusi? Coba Arika. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Betul sekali, yang dibilangkan Arika, yaitu distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Beri tepuk tangan untuk Arika. Sekarang ada contoh kegiatan distribusi, yaitu penjual menjajakan kue di pasar dan pengantar kue mengirim produk ke toko. Menjajakan itu seperti berjualan keliling atau menitip-nitip kuenya itu di toko. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Seperti contohnya ada anak yang memakan kue yang beli di toko, mengonsumsi makanan di restoran, serta meminum minuman yang beli di toko. Jadi, adapun hubungan kegiatan ekonomi, yaitu produksi menghasilkan barang, selanjutnya distribusi menyalurkan, dan konsumsi yang menggunakan barangnya. Karena materi sudah selesai, sekarang Bapak mempunyai LKPD. Bapak akan membagikan LKPD menjadi 2 kelompok, yaitu bangku barisan depan kelompok pertama dan bangku barisan kedua kelompok kedua. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Mohon diisi identitasnya ya, dan cermati petunjuk pengerjaannya. Bapak beri waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Mohon kerjasamanya untuk tidak ribut. Aduh, nyangkut dong, gubuk. Kalau suruh kelompok. Menanam padi. Jenis kegiatan aku. Apakah ada yang terlihat? Ini Pak. Jawab, Pak. Di sini Pak. Ini kenapa tidak ada yang nyetir Pak? Bisa jalan sendiri Pak. Udah tahu lah distribusi. Nggak ada yang nyetir, bisa jalan sendiri Pak. Ya apa nih? Apa?
kegiatan petani. Mohon kerjasamanya untuk kita bersih ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Dan sekarang coba presentasikan hasil diskusimu di depan kelas, mulai dari perwakilan kelompok 1. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 nanti. Mohon perhatiannya. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan Mohon perhatiannya anak-anak. Sekarang kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan kegiatan 1. Jadi kegiatan yang pertama yaitu menanam padi, pelakunya itu petani dan termasuk produksi. Yang kedua itu ada menjahit baju, pelakunya itu penjahit, termasuk ke produksi. Yang ketiga itu ada mengantarkan paket, pelakunya itu kurir, termasuk ke distribusi. Yang keempat itu ada berjualan, pelakunya itu pedagang, termasuk ke distribusi. Yang kelima itu ada berbelanja, pelakunya itu warga, termasuk ke konsumsi. Terus di sini ada tarik garis, jadi yang nomor 1 itu petani menanam padi itu termasuk produksi, kurir mengantarkan paket itu termasuk distribusi, anak makan nasi itu konsumsi. Terus penjahit membuat seragam sekolah itu produksi, pedagang menjual buah di pasar itu distribusi, dan nelayan menangkap ikan itu produksi. Terus sekali beri tepuk tangan untuk Alika. Sekarang perwakilan kelompok 2 yang kegiatan ini. Baik, pada kegiatan 3 ini ada analisis masalah. Yang dimana yang pertama itu masalahnya sayur menjadi layu bahkan karena terlalu lama disimpan. Untuk yang masalah bagian kedua itu terletak pada distribusi, yang dimana tempatnya terlalu cukup jauh dari kota dan pasar, jalan menuju desa sempit dan sulit dilalui kendaraan besar. Yang ketiga itu berikan solusi dari masalah tersebut, yaitu dengan cara memperbaiki dan memperlebar jalan menuju desa. Terus sekali beri tepuk tangan untuk Rifat. Jadi tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Apakah ada yang tahu kita belajar apa aja dari tadi? Coba Santi. Kita mempelajari tentang hubungan kegiatan ekonomi yang dimana dari produksi itu menghasilkan barang, lalu ke distribusi menyalurkan barang, lalu ke konsumsi menggunakan barang. Lalu kita juga membuat LKPD. Terima kasih. Terus sekali Santi. Jadi simpulannya itu yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa, dan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Ketiga kegiatan tersebut saling berhubungan, dan jika salah satu kegiatan terganggu, maka kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, apakah kalian senang pelajaran ini? Senang. Apakah ada kesulitan pada pelajaran ini? Tidak. Jadi, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bernyanyi. Ada 3 kegiatan. Pakai nada naik becak. Apakah semua tahu nada naik becak? Tahu. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Mari kita akan nyanyi sekarang ya. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1 ada produksi,
dia konsumen. Terima kasih anak-anak karena kita sudah menyanyi ya. Jadi untuk materi minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Dan karena kita sudah di akhir pembelajaran, Bapak mohon untuk ketua kelas menutup kelas. Pada senang. Karena pembelajaran selesai, mari kita berdoa untuk ketiga orang tua masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Kamu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Sampai jumpa di minggu depan. Bapak. Dah. Salam.